Nenek Kartika berumur 83 tahun. Anaknya hanya 2 orang, Yuli dan Ardi. Tadinya Nenek Kartika tinggal di Yogyakarta bersama anak keduanya Ardi. Tapi ketika Ardi pindah kerja ke Kalimantan, ibunya yang sudah tua tidak diajak. Nenek Kartika lantas diajak Yuli tinggal di Jakarta. Rumah Yuli di Jakarta tidak besar, halamannya pun sempit. Kamar tidur ada 3, 1 di lantai bawah dan 2 di lantai atas. Tadinya Nenek Kartika hendak ditaruh di kamar lantai 2, bekas kamar anaknya Yuli. Masalahnya, Nenek Kartika mengeluh tak kuat turun naik tangga. Setiap kali harus makan atau bantu masak di dapur nenek, harus turun tangga ke ruang bawah. Kalau hendak mengobrol atau nonton TV pun harus ke bawah. Kaki nenek tak kuat sering turun naik tangga. Maka ia pun dipindah ke kamar lantai bawah, yang tadinya ditempati Yuli dan suami. Uniknya kamar di lantai bawah tak berjendela, karena nempel dengan dinding rumah tetangga. Yuli biasa menyetel AC sepanjang hari jika berada di kamar itu. Tapi gigi Nenek Kartika suka ngilu dan penyakit rematiknya kumat karena tidur di kamar yang selalu dingin. Ia sering mematikan AC. Namun, nenek juga mengeluh kepanasan jika AC dimatikan karena kamar tak berjendela. Masalah lain, lantai kamar mandi bawah rada licin. Suatu hari, Nenek Kartika hendak buang air besar. Tak sengaja ia jatuh terpeleset dan menjerit kesakitan. Kepalanya luka karena terbanting di lantai. Nenek Kartika segera dibawa ke rumah sakit. Ternyata luka di kepalanya cukup parah. Yuli dan suaminya merasa bersalah karena Nenek Kartika celaka di rumah mereka. Begitulah salah satu masalah yang sering dihadapi lansia. Saat fisiknya tak lagi kuat, kadang rumah yang ditempati tidak mendukung kebutuhannya. Video kali ini membahas aneka tips agar rumah aman dan sehat bagi lansia. Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan yang menonton sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menulis di kolom komentar. Anda menonton dari daerah mana dan berapa usia Anda? Karena saya senang bisa mengenal para penonton hidup lebih sehat. Mari kita tonton video ini sampai habis agar mendapat manfaat kesehatan lebih baik. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hidup Lebih Sehat. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan dan kemampuan fisik seseorang berubah. Orang lanjut usia memerlukan lingkungan rumah yang tidak hanya nyaman, tapi juga aman dan mendukung kesehatan mereka. Rumah yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kondisi fisik lansia bisa menjadi tempat yang penuh risiko, seperti terpeleset, jatuh, atau terkena gangguan kesehatan akibat ventilasi yang buruk. Masalahnya tidak semua rumah aman dan sehat bagi lansia, tapi dengan sedikit penyesuaian, rumah bisa menjadi tempat yang jauh lebih aman dan nyaman untuk lansia. Berikut adalah tips yang bisa diterapkan agar rumah lebih sehat dan aman untuk para lansia. Pertama, jangan sepelekan lantai rumah. Lantai rumah merupakan salah satu elemen penting yang perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi lansia. Banyak kasus kecelakaan pada lansia disebabkan oleh lantai yang licin, tidak rata, atau terhalang benda-benda kecil yang tampak sepele. Pilih material lantai anti-selip. Material lantai yang digunakan sangat berpengaruh terhadap keselamatan. Hindari penggunaan ubin atau keramik licin, terutama di area yang sering basah seperti kamar mandi dan dapur. Sebaiknya gunakan lantai berbahan vinyl, bertekstur, karet, atau karpet tebal yang melekat kuat di lantai. Jika tetap ingin menggunakan keramik, pilih yang bertekstur kasar atau pasang lapisan anti-slip. Hindari karpet kecil dan alas lantai yang longgar. Karpet kecil yang mudah bergeser adalah penyebab umum lansia tersandung atau terpeleset. Jika ingin menggunakan karpet, pastikan dilengkapi dengan lapisan perekat atau karet anti-slip di bagian bawahnya. Hindari alas lantai yang melipat, terangkat, atau mengkerut. Pastikan permukaan lantai rata dan bebas halangan. Lantai yang tidak rata, seperti adanya perbedaan ketinggian antar ruangan, dapat menyulitkan mobilitas lansia. Jika memungkinkan, buat semua lantai sejajar tanpa anak tangga atau undakan kecil. Selain itu, selalu pastikan lantai bebas dari kabel, mainan, atau benda kecil lainnya yang bisa menghalangi jalan. Jaga kebersihan
dan kekeringan lantai. Lantai yang basah atau kotor bisa menjadi licin dan berbahaya. Pastikan lantai selalu kering, terutama setelah mengepel atau setelah hujan. Di kamar mandi, gunakan keset anti air yang menyerap dan tidak mudah tergelincir. Orang Indonesia biasa melepas sendal atau alas kaki di dalam rumah, tapi dengan pertimbangan tertentu. Agar kakinya tidak dingin, lansia lebih nyaman bila memakai sendal di dalam rumah. Tidak apa, gunakan sendal atau alas kaki anti-selip yang bisa dipakai lansia dengan nyaman di dalam rumah. Kamar mandi yang aman bagi lansia. Kamar mandi adalah salah satu ruangan paling berisiko bagi lansia. Permukaan licin, ruang sempit, serta aktivitas seperti mandi atau buang air bisa menjadi tantangan tersendiri ketika kemampuan fisik mulai menurun. Oleh karena itu, penting untuk mendesain kamar mandi yang aman dan ramah bagi lansia agar terhindar dari kecelakaan seperti tergelincir atau jatuh. Permukaan lantai kamar mandi cenderung basah dan licin. Pilihan ubin bertekstur kasar atau lantai anti-slip yang dirancang khusus untuk area basah akan sangat bermanfaat bagi lansia. Hindari penggunaan karpet kamar mandi yang mudah tergelincir, dan pastikan keset yang digunakan memiliki bahan anti-slip di bawahnya. Sediakan pegangan tangan di dekat toilet, di dalam area shower, dan di samping wastafel. Pegangan tangan sangat membantu lansia saat berdiri, duduk, atau menjaga keseimbangan. Gunakan kursi mandi jika diperlukan. Untuk lansia dengan mobilitas terbatas, kursi mandi bisa menjadi solusi yang sangat membantu. Kursi ini memberikan kenyamanan dan keamanan saat mandi, tanpa harus berdiri terlalu lama. Atur pula ketinggian toilet dan wastafel. Posisi toilet standar kadang terlalu rendah untuk lansia. Gunakan toilet duduk dengan tinggi yang sesuai, atau tambahkan alat bantu peninggi toilet. Wastafel juga sebaiknya berada pada ketinggian yang mudah dijangkau, baik saat berdiri maupun duduk. Pencahayaan yang cukup di kamar mandi sangat penting, agar lansia dapat melihat dengan jelas. Gunakan lampu yang terang, namun tidak menyilaukan. Pastikan pula ventilasi kamar mandi baik. Ventilasi yang cukup membantu mengurangi kelembapan berlebih yang dapat menyebabkan lantai menjadi licin. Gunakan exhaust fan atau bukaan jendela agar udara mengalir dengan baik dan mencegah timbulnya jamur di kamar mandi. Kamar tidur yang aman dan nyaman bagi lansia. Kamar tidur adalah tempat lansia menghabiskan banyak waktu untuk istirahat dan pemulihan energi. Karena itu, kamar tidur harus dirancang agar tidak hanya nyaman, tetapi juga aman dari risiko kecelakaan. Usia lanjut biasanya disertai dengan penurunan penglihatan, kekuatan otot, dan keseimbangan tubuh, sehingga pengaturan kamar tidur yang baik dapat membantu lansia tetap mandiri dan merasa tenang. Atur agar kamar cukup terang. Pencahayaan yang terang dan merata di kamar sangat penting. Pasang lampu di langit-langit dan lampu tidur di samping tempat tidur. Gunakan lampu sensor gerak atau saklar yang mudah dijangkau agar lansia tidak kesulitan saat bangun di malam hari. Di saat siang, pastikan cahaya cukup menerangi kamar. Namun, tidak semua kamar di kota besar punya jendela yang cukup untuk menerima cahaya matahari. Jika kondisi kamar di siang hari cukup gelap, biarkan lansia menyalakan lampu di saat dia memerlukannya. Pastikan lantai kamar tidak licin dan bebas dari benda-benda kecil yang bisa menyebabkan tersandung. Hindari karpet kecil atau alas lantai yang mudah bergeser. Pilih alas lantai yang rata, kesat, dan bersih dari kabel listrik atau barang lain. Perlengkapan tambahan yang membantu, sediakan meja kecil di samping tempat tidur untuk menyimpan barang penting seperti obat-obatan, kacamata, jam, dan air minum. Kamar tidur harus memiliki ventilasi yang baik agar udara tetap segar. Atur suhu ruangan agar tidak terlalu dingin atau panas, dan sediakan selimut serta pakaian tidur yang nyaman. Penting diketahui, lansia lebih sensitif terhadap suhu, terutama suhu dingin. Ada beberapa penyakit tertentu yang mudah kambuh jika udara terlalu dingin, seperti rematik, flu, dan sakit gigi. Perhatikan pemakaian AC. Gunakan AC dengan suhu yang tidak terlalu dingin,
Tak perlu ragu bertanya ke lansia, apakah suhu AC kamar terlalu dingin? Jika ia ingin suhu dinaikkan, ikuti saja, agar lansia merasa nyaman. Namun jika tak ada AC, gunakan kipas angin, jika perlu. Tips memilih perabot rumah yang aman bagi lansia. Memilih perabot rumah tangga tidak bisa sembarangan, terutama jika ada lansia yang tinggal di rumah. Kebutuhan fisik dan kenyamanan lansia berbeda dengan orang muda. Perabot yang tidak sesuai bisa menyebabkan risiko cedera. Oleh karena itu, penting untuk memilih perabot yang aman dan praktis bagi lansia. Pilih furnitur yang stabil dan kokoh. Pastikan semua perabot seperti kursi, meja, dan lemari berdiri kokoh dan tidak mudah goyah. Hindari perabot yang ringan dan mudah tergeser, seperti kursi plastik yang kecil dan ringan, karena bisa membuat lansia kehilangan keseimbangan saat bersandar atau bergerak. Penting untuk memilih perabot dengan sudut tidak tajam. Sofa dengan desain sudut membulat adalah pilihan tepat bagi lansia. Meja dan kursi bersudut tajam berisiko melukai lansia jika terantuk atau terjatuh di dekatnya. Pilih perabot dari bahan yang tidak licin, tidak mudah patah, dan tahan lama. Untuk kursi, gunakan bahan dudukan yang empuk namun tidak terlalu dalam, agar tidak menyulitkan saat bangun. Sesuaikan tinggi kursi dan perabotan dengan kemampuan lansia. Kursi dan tempat tidur sebaiknya tidak terlalu rendah atau tinggi, agar lansia dapat duduk dan bangun dengan mudah. Pilih kursi yang memiliki sandaran tangan untuk membantu menopang saat berdiri. Gunakan lemari dan laci yang mudah diakses. Lemari dan laci sebaiknya mudah dibuka dan ditutup tanpa perlu tenaga besar. Hindari lemari tinggi yang mengharuskan lansia menjangkau atau menggunakan tangga. Simpan barang penting di ketinggian yang sejajar dengan pinggang atau dada. Namun perhatikan juga, terlalu banyak perabot bisa membuat rumah terasa sempit dan meningkatkan risiko tersandung. Pilih perabot multifungsi dan tata ruangan agar tetap lega dan mudah dilalui lansia. Tips tak kalah penting agar rumah aman dan sehat bagi lansia. Sirkulasi udara yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah. Buka jendela secara rutin agar udara segar masuk. Gunakan kipas atau exhaust fan di area yang lembab seperti dapur dan kamar mandi. Lingkungan rumah tidak hanya harus aman secara fisik, tetapi juga mendukung kesehatan mental lansia. Ciptakan suasana yang hangat, penuh cahaya, dan nyaman. Buat ruang khusus untuk aktivitas seperti membaca, menonton TV, atau bercocok tanam. Pastikan lansia tetap terhubung dengan keluarga atau tetangga untuk menghindari kesepian. Menjaga kamar dan rumah agar sehat dan aman bagi lansia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bentuk kasih sayang dan kepedulian. Sahabat lebih sehat. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Anda juga bisa menonton banyak video lain tentang kesehatan di channel ini. Bersama kita wujudkan hidup lebih sehat.